Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang simple market structure. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas materi tentang Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Nah, harapannya sebelum kita memasuki materi yang kita akan bahas hari ini, teman-teman sudah menonton video yang kemarin ya, karena sedikit banyaknya akan ada hubungan antara Fibonacci dengan market structure. Oke, langsung saja kita memasuki bahasan topik di video sekarang, yaitu simple market structure. Jadi, apa sih market structure di dalam technical analysis? Jadi, market structure itu digunakan untuk membantu kita dalam menganalisa tren market itu seperti apa. Jadi, simpelnya market structure adalah tools yang kita gunakan untuk tahu jadi market itu bergerak dari mana menuju kemana. Kita akan membahas secara sederhana. Market structure itu umumnya ada dua. Yang pertama itu adalah bullish dan yang kedua yaitu ada bearish. Nah, biasanya orang lain itu juga memasukkan sideways atau ranging di dalam market structure. Tapi di sini kita tidak perlu memasukkan sideways karena sideways itu adalah pergerakan yang tidak berhasil menembus struktur sebelumnya. Jadi sideways di sini adalah pergerakan yang flat atau datar yang tidak berhasil menembus high atau low sebelumnya. Nah, ini kita tidak masukkan ke dalam market structure ya. Kita akan membahas poin pertama yaitu bullish. Nah, bullish itu biasa disebut uptrend atau naik. Ciri-ciri bullish yang paling sederhana adalah market senantiasa membentuk high dan low, lalu higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada low, di sini ada high, lalu ada higher low atau low lebih tinggi, lalu ada higher high atau high yang lebih tinggi dari high sebelumnya, lalu di sini masih ada higher low lagi. Nah, begitu juga seterusnya ya. Jadi selama market masih membentuk high low, higher high, higher low, market akan bullish sampai di titik tertentu bahwa higher low itu di break. Misalkan di posisi ini market tidak mampu membentuk higher low, malah market break. Nah, proses break ini market membentuk lower low. Nah, di proses membentuk lower low inilah market bullish dikatakan selesai. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang bearish. Bearish adalah kebalikan dari bullish, yaitu tren turun, di mana ilustrasinya adalah market senantiasa membentuk penurunan. Misalkan di sini ada high, lalu low, kemudian market gagal break high sebelumnya, malah cuman setengahnya atau kurang, lalu market membentuk lower low. Nah, proses inilah yang dinamakan tren bearish, di mana di sini ada high, di sini ada low, di sini ada lower high atau high yang lebih rendah dari high sebelumnya, lalu market membentuk lower low. Nah, begitu juga selanjutnya, di sini ada LH dan ini LL. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana dari market bearish. Market bearish dikatakan selesai apabila LH terdekat, yaitu di sini, itu di break. Misalkan ketika market setelah di LL ini naik, nah naiknya dia break LH, nah di proses inilah market dikatakan reversal dan trend bearishnya selesai. Nah, itu untuk identifikasi market struktur secara sederhana. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang sideways. Jadi, sideways itu sama dengan ranging. Nah, maksudnya adalah jika tadi pada ilustrasi kan kita lihat ya, misalkan di posisi bearish itu market membentuk lower low dan lower high. Dan di posisi bullish market membentuk higher high dan higher low. Nah, sideways ini market tidak berhasil break atas high dan low sebelumnya. Jadi teman-teman bisa garis, misalkan market bergerak di harga itu-itu aja.
tidak mampu break atas maupun tidak mampu break bawah. Nah, proses sideways inilah yang dinamakan dengan ranging atau biasa disebut sideways. Nah, ini bukan termasuk trend ya. Jadi, proses dari sideways ini adalah biasanya menunggu momentum volume masuk ke dalam pasar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung cek di real chart. Nah, ini kita buka chart gold di time frame A1 misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jika kita melihat garis besarnya, itu terlihat bahwa gold mengalami tren bullish atau kenaikan. Dengan tanda, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah low, ini ada high, ini ada higher low, lalu di sini ada higher high, di sini ada higher low, dan di sini masih ada higher high. Dan low yang ini belum di break. Nah, jadi di dalam H1 ini, di chart gold, market sedang membentuk tren bullish. Nah, untuk lebih detail lagi, misalkan kita perkecil di zona terakhir, di pergerakan terakhirnya, kita tandai yang low ini dengan high yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat, selama harga tidak bisa break atas high ini dan atas low yang ini, maka semua pergerakan di dalam ini kita sebut sideways. Nah, inilah kenapa sideways itu tidak termasuk di dalam tren ya. Jadi sideways adalah proses menunggu volume besar masuk. Entah volumenya itu akan mendorong ke bawah ataupun sebaliknya akan mendorong ke atas. Nah, jika teman-teman masih kesulitan di dalam mengidentifikasi tren, teman-teman bisa menggunakan candle itu diganti dengan line chart. Misalkan di sini kan kita defaultnya ini adalah candlestick. Nah, teman-teman bisa klik di sini lalu diganti dengan line. Nah, di sini kan terlihat jelas. Teman-teman bisa menandai tiap-tiap swingnya. Misalkan di sini. Nah, dari sini kelihatan. Ini adalah struktur dari gold. Nah, di mana strukturnya masih cenderung bullish. Jadi sama ya. Kita melihat bahwa di gold itu trennya masih bullish. Dan perlu teman-teman ingat bahwa satu tren itu bisa terjadi untuk satu time frame. Sangat mungkin teman-teman menemukan tren lain di time frame yang berbeda. Jadi itu bukan sebuah masalah ya. Tetap patokan dengan time frame yang digunakan. Itu adalah contoh dari simple market structure. Nah, tadi kita sudah melihat contoh bullish, sekarang kita akan mencoba untuk mencari contoh bearishnya. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat di sini, kita perkecil lagi. Misalkan kita pakai chart yang lebih besar biar lebih jelas. Nah, di sini kelihatan ya, di H4 ini jelas sekali bahwa market masih membentuk low, high, higher low, dan higher high di sini. Nah, teman-teman bisa fokus di area yang saya tandai. Nah, penurunan kecil di H4 ini bisa jadi menjadi tren turun atau bearish di time frame yang lebih kecil. Kita coba cek di M15 misalkan. Ini kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa di M15 market potensi membentuk tren bearish, di mana di sini market membentuk low, di sini high, dan market berhasil breakdown atas low terdekat. Jadi komposisinya di sini low, high, di sini ada lower low, nah di sini ada lower high. Lalu di sini teman-teman bisa lihat break lagi. Nah, berarti setelah break berarti di sini kita dapat lower low lagi. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh reversal di mana lower high sebelumnya berhasil di break. Nah, di proses inilah market reversal. Jadi kesimpulannya, teman-teman bisa melihat kapan market itu reversal. Misalkan kita sedang berada di trend bearish, market senantiasa membentuk pola penurunan, lalu di titik tertentu market berhasil rebound, dan reboundnya itu break atas high sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
bahwa struktur dari reversal itu adalah high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini lower high terakhir dan ini masih lower low. Nah, di pergerakan ini market membentuk higher high. Nah, proses pengambilan lower high ini disebut reversal. Jadi ekspektasinya ketika dia koreksi selama tidak menembus lower low terakhir, market akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ini untuk contoh bearish reversal bullish. Sekarang kita akan masuk ke bullish reversal bearish. Tinggal dibalik aja. Jadi di sini ada pergerakan market masih membentuk kenaikan. Lalu di titik tertentu market berhasil break atas low terdekatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada low, ada high, ada higher low, ada higher high, ada higher low di sini, ada higher high, lalu ada higher low, masih ada higher high. Nah, harusnya di sini jika marketnya masih bullish, dia akan membentuk higher low. Tapi faktanya di sini market break atas higher low terdekat. Nah, proses break inilah yang menandai bahwa market akan reversal. Jadi, ekspektasinya ketika marketnya rebound, ini hanya pullback, lalu market akan melanjutkan penurunannya. Nah, ini adalah materi simple mengenai market structure. Oh iya, buat teman-teman yang lagi belajar forex maupun kripto, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kita sudah menyediakan ebook untuk di-download ya, dan semuanya itu gratis. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai materinya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikannya di real chart ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga Bitcoin di sini terlihat jelas strukturnya, di mana ini adalah high dan ini adalah low. Lalu di sini market berhasil membentuk higher high. Nah, sekarang kita akan mencari higher low. Karena ekspektasinya jika market mengalami reversal, lalu ketika turun dia akan mencari higher low sebelum melanjutkan kenaikannya. Itu adalah ekspektasi kita. Nah, kita bisa menggunakan tools Fibonacci yang telah kita pelajari kemarin. Kita bisa tarik dari titik bawah ke titik atas ini. Nah, di sini kita lihat di titik 0,5, di sini terlihat jelas ada supply and demand ya. Di sini kita bisa tandai area ini. Jadikan setup. Nah, sekarang kita coba untuk trading di sini. Nah, misalkan kita open posisi long di sini. Nah, untuk targetnya kita bisa menggunakan 1:3. Kita coba. Nah, di sini market hit ya. Running. Nah, selain kita bisa menggunakan target 1:3, kita juga bisa mengaplikasikan Fibo extension di sini. Kan kita di sini. Nah, jadi dari sini kelihatan kita bisa menargetkan harga di atas ini ya. Misalkan di 1272 atau maksimal di 1618. Nah, apakah Fibo kita akan kena? Kita cek dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga respect terhadap garis Fibonya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa struktur marketnya di sini adalah high, ini low, ini ada higher high, ini ada higher low. Nah, ini adalah higher high di sini. Nah, jadi ekspektasi kita ketika kita mengetahui marketnya masih break atas, berarti kita bisa mencari relong kembali. Kita lihat dulu, misalkan di sini. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di area ini kita ada supply and demand. Nah, ini
kita bisa coba ekspektasikan kalau kita buy di sini dengan target seperti biasa 1/3 dulu. Atau nanti ketika swingnya sudah jadi, kita bisa menambahkan target di Fibo extension. Kita jalankan dulu. Nah, di sini market hit. Kita lihat. Nah, ketika harga mulai naik, berarti swingnya udah jadi. Kita bisa mencoba menggunakan Fibo extension lagi di sini. Nah, kita bisa mengambil 1272 atau 1618 sebagai target maksimalnya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga respect terhadap Fibo lalu reject ya. Nah, mungkin itu ada 2 contoh bagaimana cara kita trading menggunakan market structure dan bantuan tools Fibonacci. Baik, mungkin cukup segini video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.